Misi penyelamatan Jai, si kakak perempuannya Tilis, telah berhasil. Meskipun di balik keberhasilan tersebut ada campur tangan jenderal yang telah memerintah sipir untuk melepaskan mereka. Lingxi yang lalu mengetahui bahwa jenderal telah mengetahui atas perbuatannya, kini mau tak mau dirinya harus memenuhi perintah jenderal untuk menemuinya. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke kantor angkatan darat milik jenderal ketiga. Sesampainya di sana, sikap jenderal ternyata masihlah ramah pada Lingxi. Bahkan dengan santainya dia mengajak Lingxi untuk minum bersama. Namun, Lingxi yang masih terus kepikiran dengan kejadian sebelumnya, dirinya pun menanyakan jenderal mengenai pesan yang diterima sipir, apa benar itu dari dirinya. Mendengar pertanyaan Lingxi, jenderal pun memberitahukan bahwa sebenarnya dirinya telah diberitahukan sejak Lingxi mulai memasuki penjara. Dan dirinya juga menilai bahwa Lingxi sudah terlalu meremehkan jaringan intelijennya militer. Lingxi yang baru mengetahui bahwa jaringan intelijennya militer ternyata jauh lebih efisien daripada yang ia perkirakan. Saat ini dirinya pun merasa bahwa ia telah siap menerima segala hukuman. Hanya saja ia tak ingin jika sampai Pak Tua juga terkena dampaknya. Dan dirinya pun mengatakan, "Alasanku untuk melakukan hal itu sangatlah rumit dan juga sulit untuk dijelaskan. Sekarang aku sudah ada di sini. Apa yang akan kamu, Lingxi? Alasan rumit itu tidaklah berlaku di sini. Kamu bisa merasa tenang dikarenakan ini adalah wilayah tanggung jawabku. Namun jika orang lain yang bertanggung jawab, mungkin kamu tidak akan beruntung. Bahkan jika kamu itu kuat sekalipun, dirimu yang saat ini tidak akan mampu untuk lepas dari kejaran militer. Alhasil, orang-orang yang kamu sayangi nanti yang akan terkena imbasnya. Lalu, kenapa kamu melepaskanku? Itu dikarenakan nilai yang dapat kamu berikan pada kami." Lingxi yang merasa jawaban jenderal sangatlah dangkal sekali. Jenderal pun mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang suka bertele-tele. Lagi pula baginya pasukan pemberontak itu hanyalah sekedar hal yang tak penting. Dikarenakan mereka dapat dengan mudah diatasi oleh militer, hanya cukup dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan saja. Namun, kalau untuk seorang Awaken yang memiliki potensi tak terbatas seperti Lingxi, jenderal rasa itu adalah sesuatu yang worth it untuk berlaku baik padanya. Apa aku benar-benar sepenting itu? Kenapa harus aku? Aku yakin bahwa militer pasti juga telah merekrut sejumlah Awaken yang juga kuat, kan? Kamu haruslah mengerti bahwa kamu itu adalah bagian vital untuk strategi penting kami. Aku harap kamu dapat lebih fokus dalam upaya membuat dirimu menjadi lebih kuat. Namun, kuharap kau juga harus berpikir dua kali sebelum mengulangi tindakanmu terhadap militer ke depannya. Aku memanggilmu secara khusus saat ini, agar kamu lebih memperhatikan lagi hal ini. Saudara Lingxi, sebelum pihak militer benar-benar membutuhkanmu, jadilah lebih kuat lagi, baik itu di Heavenland atau sebagai Awaken. Kau harus tahu bahwa alasan atas keberadaan mereka itu tidaklah sesederhana seperti yang kau pikirkan. Lingxi, sekarang pergilah. Kami memerlukanmu untuk menjadi lebih kuat, dan kau akan tahu alasannya nanti ketika waktunya tiba. Sebelum mereka benar-benar membutuhkanku, mereka menginginkanku untuk menjadi lebih kuat. Jadi aku bisa menjadi alat yang lebih berguna di gudang persenjataan mereka. Heavenland dan Awaken, nampaknya itu adalah satu hal yang tidak sesederhana dari yang terlihat. Dan dengan pikiran yang masih penuh dengan banyak pertanyaan, Lingxi pun lalu memilih untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, seperti biasa, Pak Tua pasti sedang mempersiapkan makanan. Dan banyaknya hidangan dengan aroma yang sangat sedap di meja, Lingxi pun berpikiran bahwa mungkin sebaiknya makanan itulah yang seharusnya menjadi alasan untuk menjadi lebih kuat. Pak Tua lalu memberitahukan Lingxi bahwa sebelumnya telah ada seorang pria bertopi yang mengaku bahwa dirinya adalah teman koleganya. Orang itu mengatakan bahwa Lingxi dan Pak Tua dapat mulai pindah sekarang. Jadi orang itu memintanya untuk segera bersiap-siap. Mendengar hal tersebut, Lingxi pun tahu betul bahwa itu pasti adalah Adolf, dan dirinya pun merasa cukup senang mengetahui bahwa kini sudah dapat pindah rumah. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk yang ternyata itu adalah dari Tilis. Pesan tersebut berisikan pesan yang mengatakan
bahwa Tilis belum sempat mengucapkan terima kasih atas bantuan sebelumnya dikarenakan Lingxi yang terburu-buru untuk pergi. Dan seperti perjanjian sebelumnya, yang mana Tilis akan menuruti satu permintaan dari Lingxi. Jadi Tilis meminta untuk mendatanginya jika sudah menentukan apa yang Lingxi inginkan, dan mereka dapat bertemu baik itu di dalam game ataupun di dunia nyata. Aku hanya sekedar asal bicara padanya. Tak kusangka, ternyata dia menanggapinya dengan serius. Kini, urusan di dunia nyata telah selesai. Sekarang sudah waktunya untuk kembali serius di dalam game. Targetnya saat ini adalah untuk menjadi yang terkuat dalam segala aspek. Dari Dungeon Torchfire sebelumnya, dirinya menyadari bahwa ia perlu untuk segera meningkatkan levelnya. Dan juga ia harus lebih memahami lagi dengan skill-skill yang berhubungan dengan The Badge of the Glorious. Lingxi yang kini telah memasuki game. Dirinya pun lalu memeriksa bahwa semua level pemain setelah dipromosi, semuanya telah mengalami peningkatan level yang sangatlah cepat, dan level tertinggi saat ini di leaderboard adalah berada di level 62. Disebabkan dirinya yang telah disibukkan dengan ikut berpartisipasi dalam Torchfire Dungeon, hal itu pun membuat dirinya mengalami kerugian dari segi waktu. Lingxi yang sekarang berada di level 42. Jika ia bisa semakin cepat meningkatkan levelnya, maka semakin cepat juga ia akan menerima hadiah yang lebih baik. Dan untuk saat ini, tak ada pilihan lain selain tempat itu. Meskipun Lingxi sebelumnya tidak pernah merencanakan untuk pergi ke tempat itu sebelumnya. Tempat itu adalah menara pelatihan ratusan lantai Heavenland, yang juga merupakan lokasi khusus yang hanya dibuka bagi para player yang telah dipromosikan. Tempat itu dibuat untuk para player yang kurang baik dalam menyelesaikan dungeon agar dapat menaikkan levelnya. Hanya player di bawah level 60 yang dapat memasukinya. Terdapat ratusan lantai, yang mana para pemain harus memulainya dari lantai 1 untuk dapat naik ke lantai selanjutnya. Dan jika dalam prosesnya ternyata mengalami kegagalan, maka player tersebut pun harus mengulangnya dari lantai pertama. Terdapat monster yang berbeda-beda di setiap lantai. Hanya saja, XP yang didapatkan dari lantai terendah itu terlalu sedikit bagi Lingxi. Hal itulah alasan utama mengapa dirinya tidak pernah mempertimbangkan untuk memasukinya. Akan tetapi, untuk sekarang tujuan utamanya adalah mencari sekumpulan monster dalam jumlah yang banyak. Dengan begitu dirinya dapat segera mencoba skill-skill barunya. Dan alasan kedua adalah, dari yang ia dengar di kehidupan sebelumnya, bahwa tidak hanya sejumlah XP yang akan didapatkan, melainkan juga ada kemungkinan untuk mendapatkan buku skill sebagai hadiahnya. Meskipun itu semua mungkin akan menyita banyak waktunya, namun saat ini Lingxi sangatlah penasaran mengenai hadiah apa yang mungkin akan ia dapatkan. Singkat cerita, Lingxi yang kini telah berada di depan training tower. Seperti yang ia perkirakan, bahwa ternyata tempat itu selalu ramai dipenuhi oleh para pemain. Untuk cara penyelesaian tower, terdapat dua mode, yaitu mode solo dan juga mode tim. Dan seperti biasa, Lingxi sudah pasti akan memilih pilihan mode solo. Dikarenakan ia juga ingin sekaligus leveling, jadi XP yang akan didapatkan tak akan terbagi-bagi. Melihat ada pemain yang telah memilih bermain solo, hal itu pun membuat player lain beramai-ramai mencemooh pemain tersebut dan menyebut bahwa yang memilih bermain solo pastilah hanya orang yang bodoh dan juga idiot. Karena memang menurut mereka bahwa hanya dengan bermain bersama tim sajalah yang akan bisa bertahan lama di dalam tower tersebut. Dan yang sudah-sudah, pemain yang memilih solo hanya akan berakhir dengan mengenaskan. Hal itu terbukti dari perolehan skor saat ini, yang mana lantai tertinggi yang berhasil dicapai adalah lantai 68 dengan perolehan waktu 54 menit. Dan itu adalah perolehan dari player yang masuk dengan mode tim. Lantai 68 ya. Menarik. Aku jadi tertarik untuk menembus rekornya, ucap Lingxi, yang lalu dirinya pun berjalan menuju portal mode solo.
Dan sebuah tim di dekatnya Lingxi yang mendengar bahwa dirinya akan menembus rekor tersebut pun lalu semakin mentertawakannya. Singkat cerita, Lingxi kini telah memasuki tower lantai pertama. Tantangan monster di lantai pertama adalah Multigrass Monster. Dengan syarat penyelesaiannya adalah menghabisi 300 monster tersebut dalam waktu 2 jam. Dan cukup dengan sayatan kecil dengan senjatanya, monster itu pun langsung mati. Di saat Lingxi merasa bahwa perburuan ini akan menjadi sangat membosankan, tiba-tiba muncul pemberitahuan bahwa dirinya telah mengalahkan 2 monster. Dirinya pun sangat terheran-heran, dikarenakan dirinya belumlah membuat pergerakan. Dan ketika dia melihat monster yang tiba-tiba mati begitu saja di dekatnya, tiba-tiba The Badge of the Glorious bercahaya, dan lalu dilanjutkan dengan kemunculan shield yang mengelilingi Lingxi. Ternyata dengan kemunculan sekumpulan monster di sekitarnya, hal itu telah membuat skill pasif Blessing of the Giant King aktif secara otomatis. Lingxi yang kini mengetahui bagaimana cara mengaktifkan skill pasif tersebut pun kini merasa bahwa skill tersebut memanglah sangat membantu. Efek dari skill tersebut adalah monster-monster yang berada dalam radius 1 meter dari dirinya akan terkena sejumlah damage, yang mana damage-nya akan tergantung dengan level pengguna, dan skill tersebut tidak efektif dalam melawan player lain. Dan syarat untuk mengupgrade skill tersebut adalah dengan menghabisi 10.000 monster. Dengan skill barunya itu, Lingxi pun kini benar-benar sangat ingin membuktikan mengenai siapa orang bodoh yang sebenarnya. Sekumpulan monster yang datang mendekati Lingxi terus-menerus hancur dengan sendirinya. Kini melawan sekumpulan monster level rendah sangatlah mudah bagi Lingxi. Dikarenakan dirinya hanya perlu berjalan ke sana kemari, dan monster-monster yang datang mendekat secara otomatis akan terkena damage. Di sisi lain, sebuah tim player yang sebelumnya telah mentertawakan Lingxi, kini terlihat mereka sedang kesulitan. Meskipun mereka terdiri dari beberapa player dengan job berbeda, tetap saja mereka tak bisa dengan leluasa menghabisi para monster dan harus tetap memperkuat penjagaannya. Hingga pada akhirnya, Lingxi lalu mencoba bergabung pada obrolan tersebut. "Yo, ini aku, pria yang tadi di pintu masuk," ucap Lingxi sembari menyeringai mentertawakan mereka. "Cih, bukankah dia pria yang di pintu masuk tadi? Kenapa dia terlihat santai sekali? Bukankah dia harus menghabisi kawanan monster juga? Hei, lihatlah! Progres di arena solo telah menunjukkan angka 288 dari 300. Dia sudah hampir selesai. Idiot itu mampu mengatasi kawanan monsternya lebih cepat daripada kita, meskipun dia hanya seorang diri. Bagaimana dia melakukannya? Aku akan mencoba melihat tayangan di arena solo." Hah? Apa yang terjadi? Apa itu termasuk sebuah skill? Monster-monsternya tiba-tiba terlihat seperti meledak di sekelilingnya. Lingxi yang kini telah selesai menyelesaikan misi untuk membersihkan 300 monster di lantai pertama, lalu mencoba berbicara dengan tim tersebut. "Ya, dikarenakan aku tak memiliki sesuatu untuk dikerjakan, jadi aku mencoba menyapa kalian dan melihat apa yang sedang terjadi di tempat kalian. Sepertinya kalian masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan." Ucapan Lingxi itu pun lantas membuat para pemain di tim mode tersebut merasa sangat kesal. Bahkan mereka sampai menyuruh Lingxi untuk menampilkan data user ID-nya agar mereka dapat melihat skill-skill apa saja yang dimilikinya. Dan selain itu, mereka juga ingin sekali memberikan sebuah permintaan duel kepada Lingxi. Tidak perlu mengirimkan permintaan duel, cukup kita lihat saja siapa yang mampu memanjat tower lebih cepat. Aku dalam mode solo, ataukah kalian yang dalam mode tim? Baiklah, sudah cukup bicara. Pekerjaanku di sini sudah selesai. Aku akan menunggu kalian di lantai atas. Dan lagi-lagi mereka hanya bisa marah-marah atas ejekan dari Lingxi. Mengingat mereka baru menghabisi 100 monster, jadi mereka pun harus bekerja lebih keras lagi supaya tidak kalah dengan pemain di mode solo. Seperti yang diperkirakan Lingxi, lantai 1 hanyalah seperti sepotong kue bagi dirinya. Perolehan waktu Lingxi di lantai pertama
adalah 6 menit 42 detik, dan itu telah berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang memiliki waktu 10 menit 36 detik. Atas pemecahan rekor tersebut, dirinya juga berhak mendapatkan hadiah berupa tambahan bonus XP 30% dari total XP yang didapatkan di lantai pertama. Dirinya yang kini memasuki ruang tunggu sembari mengeluhkan perolehan XP dari lantai 1 masihlah belum cukup untuknya. Tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya. "Wow, cepat sekali. Aku menyaksikan siaranmu di lantai 1. Kamu benar-benar luar biasa." Yang barusan itu hanya karena kebetulan aku memiliki skill yang mampu menangani sekumpulan monster. Itu saja. Kau tidak sedang berada pada mode tim, kan? Itu benar-benar adalah suatu hal yang lain. Dengan kecepatan itu, seharusnya kamu telah mencetak rekor baru, kan? Kamu pasti mendapatkan hadiah. Kalau boleh ku tahu, hadiah apa yang kamu dapatkan? Sebuah tambahan XP sebanyak 30%. Itu tidak terlalu berguna, jawab Lingxi sembari berpikir bahwa orang itu ternyata sangatlah ramah. Ya, itu benar. Levelmu itu pasti tidaklah rendah, kan? Lagi pula, seperti halnya diriku, kamu juga menyembunyikan levelmu. Itu akan luar biasa jika hadiah itu kamu dapatkan di lantai yang lebih tinggi. Baiklah, aku akan pergi duluan. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama-sama, jawab orang itu. Lingxi yang merasa heran dikarenakan orang itu berjalan ke arah yang sama seperti dirinya. Orang itu pun lalu memberitahukan bahwa ia sama seperti Lingxi, sama-sama mengambil mode solo. Ayo kita pergi. Siapa yang tahu apa yang menunggu kita di lantai kedua? Aku benar-benar penasaran dengan hasilnya nanti. Aku tak pernah menduganya bahwa ternyata ada orang lain yang bermain dengan mode solo. Di lantai kedua, monster yang mendiami lantai tersebut adalah Blood Wolf, dan syarat penyelesaiannya adalah membunuh 500 Blood Wolf dalam waktu 2 jam. Di lantai kedua, HP yang dimiliki monster di lantai tersebut kini sudah 2 kali lipat dibandingkan lantai pertama. Dan saat ini, damage yang dihasilkan dari shield pelindungnya masih mampu menghabisi monster dalam sekali serang. Namun jika menilai dari tingkat peningkatan HP monster di setiap lantainya, Lingxi sangatlah yakin bahwa caranya saat ini tidak akan berguna lagi di lantai yang lebih tinggi. Jika berdasarkan keterangan pada deskripsi, yang mana damage dari skillnya itu tergantung dari tingkatan level dan statnya, maka untuk meningkatkan damage, berarti dirinya harus meningkatkan levelnya. Sederhananya, skill pasifnya itu hanya akan berguna jika dirinya berada di area dengan level yang lebih rendah dari level dirinya. Dan di lantai kedua, hal yang dilakukan Lingxi lalu hanya sekedar berjalan menuju portal lantai ketiga, dan setelah sampai di portal, misi menghabisi 500 Blood Wolf juga terselesaikan, dan Lingxi pun juga telah berhasil memecahkan rekor baru serta mendapatkan hadiah berupa tambahan XP sebanyak 30%. Ya Tuhan, kamu telah mengalahkanku. Kupikir aku sudah yang paling cepat. Sepertinya kamu memecahkan rekor lagi. Orang ini, ternyata dia juga mampu menyelesaikannya secepat yang kulakukan, pikir Lingxi yang sangat terkejut. Sepertinya aku harus melakukan lebih baik lagi di lantai selanjutnya. Tiba-tiba, muncul sebuah notifikasi yang ditujukan kepada semua player yang berada di lantai 10 ke bawah, bahwa secara acak telah muncul bos monster di lantai 10. Bagi player yang membunuhnya, akan mendapatkan hadiah tambahan serta bonus untuk leveling. Wah, betapa beruntungnya. Kemunculan bos acak telah muncul di lantai 10. Ini akan menjadi lebih menyenangkan. Aku pergi duluan. Aku harus cepatnya sampai lantai 10 untuk mendapatkan bos itu. Itu bahkan tak akan menyisakan rongsokan jika aku sampai terlambat. Baiklah, sampai jumpa lagi di lantai 10. Lingxi yang lalu hanya diam saja mendengar ucapan orang itu. Orang ini sepertinya tidaklah sesimpel dari kelihatannya. Kemungkinan dia juga memiliki skill yang mampu membuatnya menghabisi sekumpulan monster dengan cepat.
Ini benar-benar menjadi lebih menarik, pikir Lingxi. Dengan skill pasif Blessing of the Giant King, Lingxi telah mampu membersihkan lantai tingkat bawah dengan sangat cepat. Seperti di lantai-lantai sebelumnya, serangan shield pelindungnya mampu menghabisi para monster dalam sekali serang. Ketika sampai di lantai 9, pada akhirnya Lingxi berhasil naik level dan mencapai level 43. Sementara itu, progres untuk peningkatan skill pasif Blessing of the Giant King-nya sudah mencapai angka 9.230 dari 10.000. Dan untuk bos acak yang spawn di lantai 10, itu adalah monster raksasa yang memiliki jutaan HP. Sesampainya Lingxi di arena tersebut, tempatnya sudah dipenuhi oleh para player, baik itu dari mode solo maupun dari mode tim. Tumpukan serangan yang terakumulasi dari lantai-lantai sebelumnya dapat kugunakan sekarang. Dengan DPS ku saat ini, aku bahkan tak perlu berganti menjadi spell thief. Ketika HP bosnya telah mencapai kisaran 10 ribuan, aku dapat menginsta-killnya menggunakan serangan skala besar dengan tambahan damage dari tumpukan seranganku. Bonus leveling dari bos seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Aku harus bisa mendapatkannya. HP bos monster kini sudah mencapai 20.000. Lingxi yang kini telah bersiap untuk memberikan serangannya. Tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh sesuatu yang datang dari belakangnya. Dan ternyata itu adalah sebuah serangan. Serangan yang ditujukan pada bos, yang lalu ternyata mampu menghabisi bos tersebut dalam sekali serang. Lingxi yang sangat terkejut dengan kesempatannya yang telah dicuri. Ditambah lagi ia juga terkejut dengan damage dari serangan tersebut. Aku telah menyalin DPS-mu dan menghabisi bos itu tanpa halangan. Kita bertemu lagi. Kamu adalah salah satu kandidat dari The Badge of the Glorious, kan? Lingxi pun sontak terkejut mengetahui bahwa ternyata adalah pria itu lagi. Dan dirinya juga sangat terkejut karena ternyata dia juga mengetahui bahwa dirinya adalah kandidat Badge of the Glorious. Siapakah pria itu sebenarnya? Bagaimana dia bisa tahu mengenai The Badge of the Glorious? Apa mungkin dia juga merupakan salah satu kandidat juga? Nantikan jawabannya di update selanjutnya.